Dulu kala, orang-orang bayar pakai uang kertas. Setiap kali kita ingin membeli sesuatu, kita harus membawa uang tunai. Bayangkan, kita harus selalu memastikan dompet kita penuh dengan uang kertas dan koin. Ribet! Bayangin, kita harus ke ATM dulu buat ambil uang. Kadang-kadang, antriannya panjang banget, dan kita harus menunggu lama hanya untuk mengambil uang kita sendiri. Terus kalau belanja online, harus ngasih nomor rekening. Ribet banget kan? Setiap kali kita ingin membeli sesuatu secara online, kita harus memasukkan detail rekening bank kita, yang bisa memakan waktu dan kadang-kadang membuat frustrasi. Nah, di tahun 2008, krisis ekonomi dunia terjadi. Banyak orang kehilangan pekerjaan, dan nilai mata uang anjlok. Orang-orang jadi enggak percaya sama bank. Mereka merasa bahwa sistem keuangan tradisional telah mengecewakan mereka. Banyak yang mulai mencari alternatif yang lebih aman dan lebih transparan. Mereka cari cara baru buat transaksi. Teknologi mulai berkembang, dan orang-orang mulai menggunakan ponsel pintar mereka untuk melakukan pembayaran. Terus, muncullah ide tentang uang digital. Uang ini beda guys. Uang digital ini tidak memerlukan bank sebagai perantara, dan transaksi bisa dilakukan dengan cepat dan aman. Enggak diatur pemerintah atau bank. Seru kan? Kayak nemu harta karun. Dengan uang digital, kita bisa melakukan transaksi kapan saja, dan di mana saja, tanpa harus khawatir tentang batasan atau regulasi yang ketat. Tapi, siapa penciptanya? Di tahun 2008 yang sama, sebuah makalah misterius muncul di internet. Judulnya, Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Makalah ini ngejelasin tentang Bitcoin, uang digital yang aman, transparan, dan terdesentralisasi. Keren! Tapi ada yang aneh. Pencipta Bitcoin yang pakai nama samaran Satoshi Nakamoto, enggak pernah nunjukin jati dirinya. Siapa sih Satoshi Nakamoto ini? Satoshi Nakamoto itu kayak hantu, bro. Dia ada, tapi nggak ada. Dia menciptakan Bitcoin, tapi nggak ada yang tahu siapa dia. Beberapa orang nyoba nyari tahu. Mereka ngecek alamat email Satoshi, ngeliti kode Bitcoin, bahkan nyewa detektif. Tapi, hasilnya nihil. Satoshi Nakamoto tetap jadi misteri, kayak hantu yang ngumpet di balik layar komputer. Seru kan? Kayak nonton film detektif. Karena nggak ada yang tahu siapa Satoshi Nakamoto, banyak teori bermunculan. Satoshi Nakamoto adalah nama samaran yang digunakan oleh pencipta Bitcoin, mata uang digital pertama di dunia. Identitas asli Satoshi tetap menjadi misteri sejak Bitcoin diperkenalkan pada tahun 2008. Hal ini telah memicu berbagai spekulasi dan teori konspirasi yang menarik perhatian banyak orang. Ada yang bilang, Satoshi itu alien. Teori ini muncul karena Bitcoin dianggap sebagai teknologi yang sangat maju, seolah-olah berasal dari peradaban yang lebih canggih. Beberapa orang percaya bahwa hanya makhluk luar angkasa yang bisa menciptakan sesuatu yang begitu revolusioner. Ada juga yang bilang, dia itu time traveler dari masa depan. Gila kan? Menurut teori ini, Satoshi datang dari masa depan untuk memperkenalkan teknologi yang akan mengubah dunia. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan mendalam tentang kriptografi dan ekonomi yang dimiliki Satoshi hanya bisa didapatkan dari seseorang yang telah melihat masa depan. Tapi, ada juga teori yang lebih masuk akal. Beberapa teori lebih realistis dan didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Misalnya, beberapa ahli percaya bahwa Satoshi adalah seorang individu dengan latar belakang yang kuat dalam ilmu komputer dan kriptografi. Beberapa orang percaya, Satoshi itu sebenarnya adalah gabungan dari beberapa ahli komputer. Nama-nama seperti Nick Szabo, Hal Finney, dan Dorian Nakamoto sering disebut-sebut sebagai kandidat potensial. Mereka adalah tokoh-tokoh yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan Bitcoin. Mereka menciptakan Bitcoin untuk mengubah dunia. Tujuan utama mereka adalah menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan transparan, yang tidak dikendalikan oleh pemerintah atau lembaga keuangan besar. Bitcoin telah membuka jalan bagi perkembangan teknologi blockchain dan berbagai inovasi lainnya. Mana yang benar? Enggak ada yang tahu. Hingga saat ini, identitas Satoshi Nakamoto tetap menjadi misteri besar. Mungkin suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap. Tapi untuk sekarang, kita hanya bisa berspekulasi dan menikmati misteri ini. Section 5 ternyata, ada petunjuk tentang Satoshi. Satoshi Nakamoto, nama yang selalu dikaitkan dengan penciptaan Bitcoin, tetap menjadi salah satu misteri terbesar di dunia teknologi. Walaupun identitasnya masih belum terungkap,
ada beberapa petunjuk yang bisa kita temukan dari jejak digitalnya. Walaupun Satoshi Nakamoto misterius, dia ninggalin beberapa petunjuk. Dari kode yang dia tulis, kita bisa melihat bahwa dia sangat ahli dalam pemrograman. Kode Bitcoin yang dia buat sangat rapi dan efisien, menunjukkan bahwa dia memiliki pengalaman yang luas dalam bidang ini. Dari cara dia nulis kode Bitcoin, orang-orang ngira dia orang Inggris. Beberapa ahli bahasa telah menganalisis tulisan Satoshi dan menemukan bahwa dia menggunakan ejaan dan frasa yang lebih umum digunakan di Inggris daripada di Amerika Serikat. Ini memberikan petunjuk bahwa dia mungkin berasal dari, atau setidaknya tinggal di Inggris. Satoshi juga aktif di forum online. Dia sering berkomunikasi dengan komunitas kriptografi dan pengembang melalui email dan postingan di forum. Dalam diskusi-diskusi ini, dia menjelaskan visi dan tujuan di balik Bitcoin, serta memberikan panduan teknis tentang cara mengimplementasikan dan mengembangkan teknologi ini. Dia sering ngebahas tentang Bitcoin dan teknologi blockchain. Satoshi sangat bersemangat tentang potensi Bitcoin untuk mengubah sistem keuangan global. Dia percaya bahwa teknologi blockchain bisa memberikan transparansi dan keamanan yang lebih baik dibandingkan sistem tradisional. Sayangnya, di tahun 2010, Satoshi menghilang. Setelah beberapa tahun aktif mengembangkan dan mempromosikan Bitcoin, Satoshi tiba-tiba berhenti berkomunikasi. Dia meninggalkan pesan terakhir di forum, mengatakan bahwa dia telah beralih ke hal lain. Dia nggak pernah online lagi. Kemana perginya Satoshi? Banyak spekulasi tentang apa yang terjadi padanya. Beberapa orang percaya bahwa dia mungkin telah meninggal, sementara yang lain berpikir bahwa dia hanya ingin hidup dalam anonimitas. Misteri ini masih bikin penasaran banyak orang. Hingga hari ini, identitas Satoshi Nakamoto tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Namun, warisannya terus hidup melalui Bitcoin dan teknologi blockchain yang telah mengubah dunia. Section 6 Dampak Bitcoin dari nol jadi jutaan dolar. Awalnya, Bitcoin enggak terlalu populer. Harganya cuma beberapa sen, tapi pelan-pelan orang-orang mulai tertarik. Di tahun 2017, harga Bitcoin meledak. Satu Bitcoin bisa mencapai puluhan ribu dolar. Gila. Bitcoin juga menginspirasi terciptanya cryptocurrency lain seperti Ethereum, Litecoin, dan Dogecoin. Dunia keuangan berubah drastis sejak Bitcoin ada. Section 7, para ahli bicara Bitcoin itu gimana sih? Banyak ahli yang ngasih pendapat tentang Bitcoin. Bitcoin adalah revolusi keuangan, kata Bill Gates, pendiri Microsoft. Bitcoin adalah emas digital, kata Jack Dorsey, pendiri Twitter. Tapi, ada juga yang skeptis, Bitcoin itu gelembung. Harganya bisa anjlok kapan saja, kata Warren Buffett, investor legendaris. Jadi, Bitcoin itu bagus atau enggak? Section 8 Bitcoin di masa depan, terus naik atau jeblok? Enggak ada yang tahu pasti masa depan Bitcoin. Apakah Bitcoin akan terus naik dan jadi mata uang utama dunia? Atau, akankah Bitcoin jeblok dan dilupakan orang? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang pasti, Bitcoin telah mengubah cara pandang kita tentang uang. Section 9, jadi Bitcoin, ikutan atau nonton aja? Setelah tahu tentang Bitcoin, kamu mungkin penasaran. Ikutan investasi Bitcoin, atau nonton aja dari jauh? Keputusan ada di tanganmu. Yang penting, pelajari dulu risikonya. Siapa tahu, kamu bisa jadi jutawan Bitcoin berikutnya.